Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah kematian yang disambut ribuan malaikat. Sahabat pena Islam, mendengar nama Nusaybah binti Ka'ab pasti sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita, apalagi mengenai kisah inspiratifnya, wanita yang sangat tangguh dan pemberani, sampai dia disebut sebagai perisai Rasulullah. Kisah ini mungkin sudah sering kita dengar, namun sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini, semoga bisa membangkitkan gairah kita untuk meneladani beliau, wanita berhati baja. Hari itu, Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya, Said, sedang beristirahat di bilik kamar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti gunung-gunung batu yang runtuh. Beberapa hari ini memang terjadi ketegangan yang memuncak di Gunung Uhud, sehingga Nusaybah mengira bahwa suara gemuruh itu pasti tentara musuh. Dia langsung bergegas meninggalkan apa yang dikerjakannya di dapur dan masuk ke bilik. Dia membangunkan suaminya dengan lembut dan berkata, "Suamiku, aku mendengar pekik suara menuju Uhud. Mungkin orang kafir telah menyerang." Said yang belum sadar sepenuhnya langsung tersentak kaget dan menyesal mengapa bukan dia sendiri yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Ketika dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampirinya dan menyodorkan sebilah pedang. "Suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang." Mendengar perkataan istrinya, Said semakin yakin dan tidak ada lagi keraguan untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dia menunggang kudanya dan langsung menuju ke arah timur di mana pertempuran terjadi. Said langsung terjun di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk. Di sisi lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum Rasulullah yang tulus itulah yang kemudian membangkitkan semangatnya dalam bertempur membela Rasul. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah bersama dengan kedua anaknya, Ammar yang berusia 15 tahun dan adiknya yang selisih 2 tahun lebih muda. Tiba-tiba datanglah seseorang yang menunggang kuda datang menghampiri mereka dengan gugup. "Ini salam dari Rasulullah," berkata seorang penunggang kuda itu. "Suami ibu, Said telah gugur di medan perang baru saja, beliau syahid." Mendengar berita itu, Nusaybah tertunduk sebentar. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku telah menang di medan perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar dan tersenyum kepadanya dengan tangis yang tertahan. "Ammar, kau melihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih karena ayahmu telah gugur, tapi ibumu sedih karena sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan para pejuang Nabi. Maukah kamu membuat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk dan hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi sampai kaum kafir terhapus." Mata Ammar berbinar-binar. "Terima kasih ibu. Inilah yang Ammar tunggu-tunggu. Aku ragu seandainya ibu tidak memberikan peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Akhirnya dia berangkat ke medan perang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Hari itu pertempuran berlalu dengan cepat. Keesokan harinya datanglah seorang utusan Islam kepada Nusaybah. "Ada apa gerangan? Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul, innalillahi," gumam Nusaybah dan menangis. "Engkau berduka ya Ummu Ammar?" "Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih siapa lagi yang kuberangkatkan untuk membela Rasulullah." Saat masih kecil, mendengar itu Saat langsung menyala. "Jangan meremehkan aku ibu. Jika engkau izinkan aku akan tunjukkan bahwa Saat adalah putra ayah yang pemberani." "Kau tidak takut nak?" Saat sudah meloncat ke atas kudanya dan menggeleng yakin. Akhirnya dia berangkat dengan para utusan untuk ikut berperang. Hingga kejadian sama pun berulang kembali. Saat gugur, "Hai utusan, engkau menyaksikan sendiri sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya tersisa diriku yang tua ini. Maka izinkanlah aku untuk ikut bersamamu ke medan perang. Tapi engkau adalah perempuan. Apakah wanita tidak ingin pula masuk surga melalui jihad?" Tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut, Nusaybah langsung bergegas menunggangi kuda dan menghadap Rasulullah.
Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata, sementara kumpulkanlah obat-obat dan rawatlah yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur. Mendengar penjelasan Nabi, dia langsung menentang obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Suatu ketika, ia sedang menunduk mengobati tentara yang terluka. Tiba-tiba rambutnya terkena tetesan darah. Ternyata darah itu adalah darah tentara Islam yang tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbullah kemarahan Nusaybah ketika melihat kejadian ini, apalagi dia melihat Rasulullah terjatuh dari kuda akibat keningnya terserempat anak panahnya musuh. Nusaybah tidak bisa menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambillah senjata prajurit yang gugur beserta kudanya. Bagaikan singa betina mengamuk, musuhnya banyak yang terbirit-birit menghindarinya, bahkan banyak yang tumbang. Hingga suatu saat ada seorang kafir mengedap dari belakang dan menebas lengan kiri Nusaybah sampai putus. Akhirnya dia terjatuh dan terlindas oleh kuda. Peperangan pun tetap berjalan dan medan pertempuran makin menjauh, sehingga tinggallah Nusaybah seorang diri. Akhirnya Ibnu Mas'ud menjumpai Nusaybah yang terbaring lemah. "Istri Saidkah engkau?" Dengan pandangan masih samar-samar, Nusaybah bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkan Baginda. Baginda tidak kekurangan sesuatu apapun." "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." "Engkau masih terluka parah, Nusaybah? Engkau mau menghalangiku membela Rasulullah?" Dengan terpaksa Ibnu Mas'ud memberikan senjata dan kudanya. Dengan susah payah Nusaybah menaiki kudanya, tetapi banyak musuh yang telah dijungkir balikkannya. Namun karena tangannya sudah buntung, maka tidak menutup kemungkinan dia tewas terbabat lehernya oleh pasukan kafir. Gugurlah wanita yang perkasa itu di atas pasir yang darahnya membasahi tanah air tercinta. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam kelabu, padahal sebelumnya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Kau lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nusaybah, wanita yang perkasa. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa damai seperti saat ini. Semoga Allah menempatkan mereka dan kita semua di surganya. Amin." Hanya di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.